Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah probabilitas dan statistik dengan materi yaitu tentang eksplorasi data analisis dan studi kasusnya yaitu analisis cakupan imunisasi anak di Provinsi Riau. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aisyah Septiani, Dea Nabila Rahmadani, Syafrin Nada Ramdhani, dan Tasria Sare. Baiklah, materi pertama yaitu definisi permasalahan yang akan disampaikan oleh Tasria Sare. Kepada Tasria Sare, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan mendefinisikan permasalahannya. Imunisasi adalah strategi kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam mencegah penyakit menular pada anak, seperti tuberkulosis, polio, dan campak. Di Provinsi Riau, pelaksanaan imunisasi menghadapi tantangan karena kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Faktor seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, akses informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat turut mempengaruhi cakupan imunisasi antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang mendalam untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi wilayah yang masih tertinggal dalam pelaksanaannya. Analisis ini berfokus pada cakupan imunisasi anak di Provinsi Riau, mencakup jenis vaksin seperti BCG, DPT-HB, HIV, polio, dan campak rubella. Informasi yang dibutuhkan mencakup jumlah anak yang diimunisasi, target sasaran, serta jumlah fasilitas kesehatan per wilayah. Proyek ini dibatasi pada data numerik dan kategorik dari wilayah administratif di Riau, tanpa memperhitungkan faktor eksternal seperti ekonomi atau pendidikan orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan proyeknya, di mana analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian program imunisasi anak di Provinsi Riau. Dengan memahami wilayah-wilayah yang memiliki cakupan imunisasi rendah, pemangku kebijakan dapat menetapkan prioritas intervensi secara lebih tepat dan efisien. Selain itu, hasil analisis diharapkan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan kesehatan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta juga dapat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program imunisasi pada seluruh wilayah provinsi. Sebagai tolak ukur keberhasilan, ditargetkan peningkatan cakupan imunisasi tahunan minimal 10% di wilayah dengan capaian terendah. Akan disusun daftar prioritas kabupaten atau kota berdasarkan cakupan dan ketersediaan fasilitas, serta akan dianalisis korelasi antar jumlah fasilitas kesehatan dan persentase cakupan. Hasilnya akan disajikan dalam laporan data terstruktur untuk mendukung evaluasi program oleh Dinas Kesehatan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang telaahan data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pada materi telaahan data statistik exploratory data analysis ini, berdasarkan studi kasus yang sudah disampaikan tadi, data cakupan imunisasi anaknya itu berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Nah, di mana datanya ini punya 30 baris dan 7 kolom. Di mana kolomnya itu yaitu terdiri dari tahun, kabupaten atau kota, jenis imunisasi, jumlah sasaran, presentasi cakupan, dan jumlah fasilitas kesehatan. Nah, sebagai contoh yaitu pada tahun 2023 di kabupaten atau kota Kuantan Singingi jumlah jenis imunisasinya itu ada BCG, dan jumlah imunisasinya itu ada 215. Jumlah sasarannya ada 1032 dan presentasi cakupannya ada 20,83%, di mana jumlah fasilitas kesehatannya ada 11. Nah, selanjutnya itu ada jenis data pada setiap kolom. Tadi kan udah dijelasin pada studi kasus kali ini tuh ada 7 buah kolom, di mana dari tahun, kabupaten, kota sampai dengan jumlah fasilitas kesehatannya. Di mana setiap 7 kolom itu maksimal punya 30 value. Nah, dan setiap value-nya itu tidak boleh nol. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Aisyah. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Dea. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Selanjutnya ada tampilan itu analisis kebutuhan data. Jadi
dari bagian daya tadi itu kan sudah dijelaskan, kita sudah deklarasikan kolomnya, terus udah ada atribut-atributnya sebanyak 7 buah. Atribut itu sama dengan nama-nama kolom di tabelnya. Contohnya itu ada tahun, kabupaten kota, jenis imunisasi, jumlah imunisasi, dan sebagainya. Jadi di analisis kebutuhan data ini cuma menampilkan banyaknya data yang ada sebanyak 30 row, yang mana dari masing-masing atribut itu tidak boleh nol, jadi semuanya harus terisi. Selanjutnya bisa next slide-nya deh ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa statistik deskriptif dan juga analisa korelasi. Yang pertama itu yang deskriptif. Apa itu analisa statistik deskriptif? Yaitu digunakan untuk memahami gambaran umum dari sebuah data. Contohnya, di dalam tabel itu kan terdapat atribut atau kolom yang namanya jumlah imunisasi, di mana min-nya itu kita bisa lihat ada di angka 1423 imunisasi per data, dengan nilai minimum 0, dan maksimumnya itu bisa dilihat di bagian row paling bawah, maksimum 4477. Dan kita lihat juga atribut jumlah sasaran, di mana rata-ratanya itu 2557 sasaran per data dengan kisaran 500 hingga 4916. Kemudian di atribut persentase cakupan, rata-rata cakupan imunisasi sekitar 50,18% dengan variasi yang cukup besar, atau standar deviasinya itu 32,5. Dan juga kita bisa lihat di jumlah fasilitas kesehatannya berkisar antara 8 hingga 99 fasilitas kesehatan yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kolerasi. Jadi analisis kolerasi itu digunakan untuk melihat hubungan antar variabel yang ada di dalamnya. Contohnya itu di atribut imunisasi. Jadi di jumlah imunisasi ini memiliki kolerasi kuat dengan jumlah sasaran, yaitu sekitar 0,77 dengan menunjukkan hubungan positif antara jumlah target dan imunisasi yang dilakukan. Kemudian di kolom atau atribut persentase cakupan juga berkolerasi positif dengan atribut jumlah imunisasi sebanyak 0,74 dan jumlah sasaran di 0,09, meskipun yang terakhir cukup lemah. Yang kemudian kita bisa melihat kolerasi antara jumlah fasilitas kesehatan dengan variabel lain yang relatif rendah. Itu ditunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan itu tidak selalu berkaitan langsung dengan cakupan imunisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Dea. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang heat map dan blockplot yang akan disampaikan oleh Safrinada Ramdhani. Kepada Dani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heat map, kolerasi, dan boxplot. Nah, heat map korelasi ini merupakan fitur numerik pada data, di mana data sini kami menggunakan data imunisasi di kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Riau. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antara jumlah imunisasi dengan jumlah sasaran, serta antara jumlah imunisasi dengan jumlah fasilitas kesehatan atau Faskes. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak fasilitas kesehatan yang tersedia, maka jumlah imunisasi yang dilakukan cenderung meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah sasaran imunisasi. Nah, sedangkan itu untuk persentase cakupan imunisasi memiliki hubungan sedang dengan jumlah imunisasi, namun tidak terlalu kuat. Di sisi lain, korelasi yang paling rendah di antara semua ini yaitu antara jumlah fasilitas kesehatan dengan tahun, yang menunjukkan bahwa jumlah fasilitas tidak bertambah atau malah berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun pada kabupaten atau kota tertentu. Korelasi rendah juga terlihat antara tahun dengan persentase cakupan, di mana dapat mengindikasikan bahwa pencapaian cakupan imunisasi tidak selalu meningkat setiap tahunnya secara konsisten.
Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah distribusi fasilitas dan program imunisasi sudah merata dan efektif sesuai kebutuhan di setiap wilayah dan tahun. Nah, selanjutnya itu box plot. Box plot sendiri merupakan fitur numerik visualisasi yang membantu melihat sebaran data, median, serta potensi keberadaan outlier pada setiap variabel. Di sini seperti jumlah imunisasi, jumlah sasaran, dan persentase cakupan. Box plot memperlihatkan bahwa beberapa fitur memiliki nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari mayoritas data yang bisa berdampak pada analisis atau pemodelan lebih lanjut. Di sini terlihat beberapa data yaitu tahun, kabupaten, jenis-jenis imunisasi itu sedikit meningkat di antara keduanya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu histogram. Histogram ini dibuat distribusi target klasifikasi dengan membentuk kolom baru. Di sini kami menggunakan kolom yang bernama height count. Nah, kolom ini tidak tersedia secara default sehingga didefinisikan berdasarkan nilai dari persentase cakupan. Nah, di sini ada dua nilai yaitu N dan Y, di mana jika persentasenya lebih dari 80%, maka akan dikategorikan sebagai Y atau bisa dibilang tinggi. Sedangkan jika dia kurang dari 80%, maka dianggap sebagai N atau rendah. Distribusi hasil klasifikasi ini divisualisasikan menggunakan histogram untuk melihat proporsi dengan cakupan imunisasi tinggi dan rendah. Di sini lebih banyak ke cakupan rendahnya daripada tinggi atau Y-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dani yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Dengan berakhirnya materi yang bisa kami sampaikan, maka presentasinya akan kami akhiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.